Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi tawadda'a kullu syai'in azamati. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Allahumma salli wa sallim hazan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulun jawab ngapura nggih ambu panjenengan. Para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah satu ambil pelajaran malam hari ini kita bisa menghadiri peringatan haul. Nggih napa mboten? Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mudahkan langkah kita untuk hadir di tempat ini setelah kita bersama melaksanakan sholat fardu isya berjamaah. Tentunya selawat dan salam kita sampaikan kepada kecintaan kita. Tidak ada pemimpin dunia dan akhirat yang cintanya melebihi kepada umatnya illa baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati tentunya DKM Mushola Al-Furqon, namanya bagus sekali. Bapak Denny Irfani, kemudian Bapak Ketua RT 10 RW 10 Bapak Supardi, dan penasehat DKM Mushola Al-Furqon Bapak Soeharto dan Bapak Sukio. Betul ya? Dan tentunya orang tua kita bersama Bapak Ustadz Abdul Karim sesepuh, juga Ustadz Muhammad Salim dan Ustadz Didit, serta para panjenengan sesepuh sekalian hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah juga saya tidak lupakan kepada keluarga besar daripada Bapak Rosi dan dalam sebagai penyelenggara acara peringatan haul yang kedua Ibu Rosani binti Bapak Ali. Juga MC-nya Pak Ismadi. Kalau nggak ada MC, saya nggak bisa berdiri di sini. Kan dipersilakan sama Pak Ismadi ya. Nah, juga saya juga ingat saudara saya sebagai wasilah. Makanya kita beruntung berfaham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Samsudin yang pakai baju kemeja beserta istri, dan istri saya juga hadir di belakang. Mburi cari wong Jawa. Para bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita mau boten. Nah, nama saya Muhammad Haris. Umur kira-kira berapa ya Pak? Di sini banyak orang tua nih yang melebihi umurnya dari saya. Masya Allah. Umur saya 55 tahun, 55 years old. Boleh pakai bahasa Inggris? Boleh. Saya kalau ketemu orang Eropa, Pak Samsudin, nggak mungkin saya ngomong pakai bahasa Jawa atau bahasa Betawi. Betul Ustaz Abdul Karim ya? Iya, nggak mungkin. Pasti saya I speak English. Nah, begitu. Yes aja nggak tahu ya. Para bapak dan ibu sekalian, saya asli Surabaya di Ampel. Saya ini terus terang aja masih capek Ustaz Salim. Tadi pagi saya baru sampai dari Boyolali, Klaten dan Kendal dalam acara haul dan ziarah. Bulan lalu saya ke Bondowoso, Jember, Probolinggo, Gresik dan Surabaya. Kembali ke kampung halaman. Alhamdulillah. Di sini banyak orang tua. Sekarang sudah jam 8:30. Taruhlah 8:30. Berarti nggak usah lama-lama ya Pak ya. Kan banyak orang tua sini. Ya. Para bapak dan ibu sekalian, bapak dan ada ibu-ibu juga di belakang. Para bapak dan hadirin sekalian berbahagia. Beruntung kita ambil pelajaran dalam setiap peringatan haul. Mana dalil daripada acara peringatan haul? Mana dalil ketika kita minta doa kepada orang yang soleh, orang yang alim? Dua saja. Dalam salah satu hadisnya, baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uskuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim."
Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang sudah wafat, dan tutuplah aibnya. Betul? Tutuplah kekurangannya, tutuplah celaknya. Peringatan haul kedua, Ibu Rosani binti Bapak Ali ini beruntung karena diadakan oleh putra atau keluarga yang soleh. Gak mungkin kalau tidak soleh atau solehah dia bisa peduli care kepada orang tuanya. Betul? Dan hari ini memang jasadnya beliau tidak ada di sini, almarhumah. Tapi ruhnya hadir. Kenapa? Ruhnya tersenyum, menerima kue, menerima makanan-makanan, bukan berupa makanan seperti ini, tapi adalah doa, pembacaan Yasin, pembacaan tahlil, kalimat-kalimat thayyibah. Dan tentunya selama kita berada di sini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa dan kesalahan almarhumah. Amin. Saya mau cerita aja, ya, bapak-bapak sama ibu-ibu hadirin, tahu tidak? Ketika peringatan haul itu diselenggarakan, berapa banyak cucuran rahmat yang turun di tempat ini. Insya Allah kita keluar dari sini, ini kan sama saja seperti majelis ilmu. Nggak pembuatan majelis ilmu. Barang siapa yang duduk sesaat di majelis ilmu, Allah akan ampunkan dosanya. Amin. Pahalanya seperti mensolatkan 1000, melaksanakan 1000 rakaat sholat sunnah. Amin. Pahalanya seperti mensolatkan 1000 jenazah. Hadir di majelis seperti ini, mau majelis ilmu, majelis taklim, majelis rati, majelis haul. Amin. Alhamdulillah. Saya mau cerita waktu Rasulullah menjelang ajalnya. Di dalam satu ruangan Rasulullah terbaring dalam keadaan sakit. Di situ ada jenderalnya malaikat. Siapa? Malaikat Jibril alaihis salam. Ada menantu beliau. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamal wajha. Dan juga ada putri tercinta baginda Nabi, Hababah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wahai putriku Fatimah, sebentar lagi akan ada tamu yang mau datang. Singkat cerita, datanglah seorang pemuda yang tampan. He's so very handsome, sangat tampan. Jamil, kalau perempuan jamil, cantik. Pemuda yang sangat tampan. Tampan, dia mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Masuklah pemuda ini. Wahai Fatimah, engkau tahukah siapa yang masuk tamuku ini sekarang berada di hadapanmu? Beliau adalah pemutus kelezatan kehidupan manusia di dunia. Siapa? Malaikat Israel alaihis salam. Singkat cerita, Malaikat Israel mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku diutus oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di tempat ini untuk mencabut nyawamu, dan itu pun bila engkau izinkan. Bapak-bapak, yang perlu diingat, dan itu bila engkau izinkan. Kalau kita gimana? Bang Samsudin, Ustaz Abdul Karim gimana? Gak pakai izin lagi. Itu kita yang soleh aja gak pakai izin malaikat Israel. Bagaimana orang sedang berbuat maksiat, yang sedang minum minuman keras, atau berada di tempat-tempat yang kurang baik, coba gimana? Udah kita bayangkan aja deh. Ini masih pembukaan, belum cerita. Belum cerita selanjutnya. Nah, kalau itu yang diperintahkan oleh Allah, kata Rasulullah, ya Israel, silahkan engkau lakukan. Akhirnya, bapak-bapak, sambil nikmatin boleh. Akhirnya, malaikat mencabut nyawa Rasulullah mulai dari ujung kaki, terus naik ke betis, ke paha, kemudian naik ke atas, sampailah di dada. Rasulullah tersengal-sengal. Kenapa? Karena itu ruh akan naik sampai ke tenggorokan. Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril,
kenapa engkau palingkan wajahmu? Kalau bahasa Betawi teh katanya melengos, buang muka. Itu waktu Rasulullah napasnya sudah tersengal-sengal, itu malaikat Jibril alaihissalam buang muka. Kenapa? Ya Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu? Engkau tidak menatap kepada aku. Ya Rasulullah, bagaimana aku tega melihatmu dalam keadaan nazak sakaratul maut? Itu malaikat Jibril buang muka. Kata Rasulullah, ya Jibril, cukup aku saja yang mengalami bagaimana sakitnya menghadapi sakaratul maut. Bapak-bapak, kan kita suka lihat jenazah tuh, bener gak? Biasanya kalau Jumat ada jenazah kan di samping, setelah sholat Jumat baru sholat jenazah. Hari ini giliran insan-insan seperti itu. Insya Allah beberapa waktu lagi giliran kita. Waktunya kapan? Wallahu alam bissawab. Dan pasti kita akan mengalami. Kenapa? Karena galallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, ketika itu makanya ya Jibril, cukup aku saja merasakan sakitnya sakaratul maut. Bapak-bapak tahu? Makanya ketika ruh keluar, akhirnya ruh itu keluar dari tubuh yang mulia, dari orang besar yang dibesarkan oleh yang maha besar. Baginda Rasulullah dibesarkan oleh yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarlah ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Ruh itu keluar. Bapak-bapak tahu nggak sakitnya ruh keluar dari apa tubuh kita? Sakitnya ruh keluar dari tubuh kita seperti orang dicincang kulit kita dengan 300 cincangan pedang. Itu sakitnya. Seperti kulit kita dibesek dengan 300 pedang. Sakitnya seperti itu. Makanya dalam surat Yasin, dalam doa selamat ada di tengah-tengah doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Betul? Dibaca enggak? Kalau habis sholat enggak sempat baca dari Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, ambil aja yang tengah-tengah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku menghadapi sakaratul maut. Diamalkan ya Pak ya? Iya. Insya. Oh gampang. Nanti kalau kita mati tunggu tua dulu. Kata siapa? Emang umur kita yang jamin? Umur tuh hak prerogatif Allah subhanahu. Mau dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, setengah tua, tuh usia lanjut. Kadangkala cucunya meninggal di luar, kakeknya, engkongnya umur 90, 95 masih hidup. Benar nggak? Itulah hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ruh keluar, seperti itulah Rasulullah. Itu Rasulullah. Gimana kita Pak? Ayo, gimana kita? Pertama, yang kedua, ketika Sayyidina Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, salah seorang tabi'in. Bapak tahu Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in yang belajar kepada 7 sahabat Nabi. Salah satunya Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Imam Hasan Al-Basri seorang ulama besar, wali besar. Satu ketika beliau jalan di kuburan. Tiba-tiba dia lihat ada suara anak kecil, seorang gadis kecil. Dia mengatakan apa? Wahai ayahku, engkau dulu masa hidupnya bertemu dengan aku bersendau gurau. Engkau sayang aku, engkau peluk aku. Tapi kini engkau berada dalam kesendirian di dalam kubur. Bagaimana aku bisa merasakan pelukanmu wahai ayahku? Engkau berada di dalam kubur, dalam kegelapan. Tidak ada satupun yang menemani engkau kecuali amalmu. Itu Hasan Al-Basri dengarkan dari balik pohon.
Langsung beliau menghampiri sang putri yang sedang menangis ini. Wahai anakku, siapa ini gerangan ini? Dia adalah ayahku, wahai Tuan Guru. Begitu indahnya kata-katamu, aku akan ambil pelajaran darimu. Itu seorang imam besar. Makanya Pak, dalam hidup kita tidak ada yang kita banggakan, betul? Yang kita banggakan bagaimana kita bisa mencapai tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tambahkan. Itu yang ngajarin Ad-Da'i Ilallah Al-Allama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Dan beruntung Ibu Rosani binti Bapak Ali meninggal dalam keadaan muslim. Gitu Pak Harto. Ya. Kenapa? Kita belum tentu nih wafat dalam keadaan muslim. Memang kita bisa menjamin. Loh kok gitu Ustaz? Iya, berapa banyak? Contohnya saya ambil contoh artis terkenal, ada 10 artis yang dari kecil dididik ngaji sama orang tuanya. Tapi menjelang usia tua 60, na'udzubillah dia pindah agama. Na'udzubillah min. Kenapa bisa seperti itu? Dari kecil dididik ngaji. Oh, berarti waktu tengah-tengah usianya, pergaulannya, dia lupa dengan iman Islamnya. Betul. Itu. Kan yang sekarang yang bahaya kan pergaulan handphone. Betul. Coba kita tanyakan berapa banyak anak cucu kita mana banyak megang Quran apa handphone. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya, sebelum saya memberikan tausiah kepada orang, saya selalu internet keluarga dulu. Saya katakan, Nakia Hussein Hasan, boleh kau pegang handphone, tapi jangan kau lupa setiap hari jangan kau tinggalkan walaupun 1 lembar baca Al-Quran. Ya kalau sholat insya Allah dilaksanakan. Tapi Quran nih yang dikatakan waktu ditanya malaikat Israel, malaikat Munkar wa Nakir, wa ma imamuka, siapa imam kita? Kalau kita nggak mengamal Al-Quran, tiap hari baca Quran, kita akan menjawab la adri, aku tidak tahu. Mau digebukin malaikat. Anda silakan bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Anda silakan bekerja mencari rezeki yang halal dan barokah untuk keluarga. Niatnya saja sudah dapat pahala, betul? Tapi Anda jangan lupa, Anda akan dimintakan pertanggungjawaban. Allah needs your responsibility. Allah butuh pertanggungjawaban kita sebagai seorang muslim. Satu-satu nih kita ditanya. Silakan Anda bergaya, bertingkah laku apapun, monggo kersopan jenengan. Tapi Anda jangan lupa, Allah akan minta pertanggungjawaban kita, betul? Makanya kalau peringatan hal ini saya suka merinding. Kenapa? Iya, hari ini yang dihaulin saudara kita, tetangga kita. Iya, yang wafat ada bendera kuning, nama Fulan bin Fulan. Suatu saat kan nama kita. Makanya Pak, tidak ada kehebatan, kesuksesan yang paling hakiki buat diri kita masing-masing nih. Mau pekerjaan kita apapun kecuali baik dan benar, yang perlu kita raih adalah kesejatian hidup, wafat kesuksesan hidup, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Gak ada lagi. Rata-rata umat Rasulullah 60 sampai 70 tahun dia pembuatan. Sekarang peringatan haul kita adakan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan sebelum kita nanti dipanggil oleh Allah? Kalau sholat 5 waktu kita nggak usah omong deh, itu udah satu kewajiban, betul nggak Pak? Tambahan amalan buat kita. Jangan ngandalin amal, jangan ngandalin ilmu. Iblis pintar nggak Pak? Iblis pintar, mengabdi, menyembah Allah selama 80.000 tahun iblis. Tapi kok akhirnya masuk ke neraka juga? Kenapa? Karena iblis merasa dirinya hebat dari Nabi Adam alaihis salam. Ana diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah.
dianggap Nabi Adam lebih rendah daripada iblis. Karena sombong. Kata Sayyidina Sultan Aulia, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu dan Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, Shahibul Maulid Simtudurar, bila engkau duduk nih begini nih kita nih, ini nasihat buat saya pribadi juga. Ketika engkau berkumpul dengan seorang muslim, duduk di majelis, anggap diri kita nih, anggap mereka ini lebih baik dari kita, betul. Lebih soleh dari kita, lebih banyak ilmu dan amal dari kita. Kenapa? Untuk mendidik kita punya kolbu hati kita. Jangan merasa sombong, betul. Merasa alim, merasa dari segalanya, jangan. Seperti tanaman padi, semakin dia berisi semakin nunduk. Singkatnya, ya Allah udah 15 menit kumaha ieu teh. Terus saya berdiri, bapak-bapaknya makan duduk enak. Guyon nih Pak ya. Nah, saya mau kasih amalan, boleh? Amalan ini singkat dari saya punya guru. Saya bisa begini nih karena jasa guru. Jangan kita pernah lupa kepada guru kita. Apalagi guru yang ngaji, yang kita belajar ngaji nih, yang dia buka kitab kita dengarkan. Sampai 40 tahun ya katanya di sini. Ya, jangan pernah lupa sama guru. Saya punya guru Sayyidul Walid Al Habib Syekh bin Ali bin Sholal Jufri. Kemudian ada namanya Mualim Sakri Al Batawi dan Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i. Saya tidak pernah lupa dengan guru-guru saya. Kenapa? Dengan kita mengingat guru kita, membacakan Fatihah buat guru kita, ilmu kita berkah, betul. Setiap saya ceramah, saya selalu minta maaf sama orang yang lebih tua nih di samping kanan kiri saya. Kenapa? Dengan engkau mohon maaf, dengan engkau memberikan akhlak yang baik, maka ilmumu akan berkah, betul. Insya doain orang Pak, pulau jalur abe panjenengan nih. Iya, ya. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia. Al Habib Hasan bin Shalih Al Bahar tinggal di kota Tarim di Hadramaut. Memberikan satu amalan yang baik, yang kalau kita baca sedikit tapi fadilahnya, kata saya punya guru. Makanya Anda cari guru yang bernasab, yang zuriyah Nabi. Kalaupun dia bukan zuriyah Nabi, tapi guru yang pernah belajar kepada zuriyah Nabi. Saya punya guru Al Habib Syekh bin Ali bin Sholal Jufri, mendapat wirid ini dari guru beliau Al Imam Al Kutub Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Belfaqi dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir Belfaqi Darul Hadis Malang, Jawa Timur. Dari guru-guru ke atasnya. Apa amalan Al Habib Hasan bin Shalih Al Bahar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu qaribun minni. Allahu ma'i, Allah dekat dengan aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu hadiri, Allah hadir bersamaku. Allahu naziri, Allah maha melihat mengawasi aku. Allahu qaribun minni, Allah merasa dekat dengan aku. Artinya apa? 24 jam kehidupan kita merasa Allah melihat kita, betul? Ada pertanyaan satu. Kalau kita sudah mengamalkan ini, tiba-tiba kita lupa, bagaimana kita tetap dicatat sebagai orang yang mengamalkan. Contoh, ini saya mau tasbih. Imam Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu yang membuat daripada Hizib Nasr mengatakan, mimpi sering ketemu baginda Nabi. Bapak-bapak saya mau nanya, ada nggak di sini pernah mimpi ketemu Rasulullah? Mau ketemu mimpi Rasulullah? Mau resepnya? Mau tahu caranya? Mau? Ya, insya Allah nanti terakhir. Ini saya punya tasbih nih, Bang Samsudin. Waktu saya ceramah, saya kantongin. Kita ngantongin rokok sih Pak ya. Iya, yang ketawa tuh masih ngaku, rokoknya banyak. Imam Abu Hasan di sini mengatakan, waktu mimpi ketemu Rasulullah dinasehatin, nikmal muzakir as-subah, senikmat-nikmat pengingat kita kepada Allah dengan tasbih. Waktu tasbih,
Kita kan waktu kita ceramah, waktu kita zikir buat zikir, waktu tasbih itu dikantongin, dicatat sebagai orang yang membaca kalimat tasbih. Kalimat tasbih apa? Subhanallah. Ngantongin tasbih dapat pahala, membaca kalimat tasbih. Ngantongin rokok Pak, kumaha ieu? Ya. Tapi hanya di Indonesia saja ya. Di Indonesia saja MUI memfatwakan orang yang merokok satu haram, satu makruh. Ada dua hukumnya. Tapi kalau di negara Timur Tengah, di Yaman, mutlak Al-Imam Al-Kutub Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahib Ratib mengharamkan rokok. Satu. Kedua, ulama besar Sultan perajanya ulama zaman sekarang Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri mengharamkan rokok. Kenapa? Karena ikut daripada fatwanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahib Ratib. Tinggal bapak-bapak aja deh. Saya sudah sampaikan ilmunya, udah mengingatkan. Betul nggak Ustaz Salim? Ustaz Salim mikir-mikir, saya merokok juga kali ya. Jadi gitu bapak-bapak sekalian. Terakhir ya Pak, gak usah lama-lama. Saya tidak pernah ceramah lama. Sedikit manfaat bisa diamalkan, betul nggak? Dan banyak peringatan maulid rusak gara-gara bicara yang macam-macam. Ada yang caci maki, betul? Tegas keras boleh, tapi lihat keadaan ini peringatan maulid. Peringatan maulid, baca mahlul qiyam, Rasulullah hadir. Udah itu ceramah dirusak lagi. Nauzubillah. Agama yang disampaikan dengan santun dari hati akan sampai ke hati. Tapi kalau agama disampaikan hanya lewat lisan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terakhir, ingin mimpi ketemu Rasulullah. Saya diijazahkan, saya punya guru, Sayyidul Walid Al-Habib Syekh bin Ali Musa Al-Jufri. Kalau Anda ingin mimpi ketemu Nabi malam Jumat, malam sebelum tidur berwudu. Sini kiblatnya kan ke sana. Betul. Kita tidur atau segelar sajadah, duduk di gelar sajadah seperti kita tadi sholat Isya, habis masih punya wudu, baca sholawat Nuril Anwar yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Bacanya berapa kali? Panjenengan 100 kali, jangan lebih jangan kurang. Udah itu tidur. Tiap malam Jumat udah baca. Ustaz Salim, kok gak mimpi ketemu Nabi? Bukan amalannya yang salah, kitanya masih kotor nih hati kita, betul? Bukan amalan kitanya yang salah, hati kita masih kotor, sombong, iri, dengki, hasud, ghibah, namimah, macam-macam. Amalannya yang benar, kitanya yang rusak, betul gak? Coba lagi malam Jumat, insya Allah mimpi ketemu Nabi. Ya, amin ya robbal. Mari kita baca Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah, insya Allah kita menjadi orang-orang yang baik. Kita ibadah aja masalah tujuan, masalah Allah mau kasih surga neraka itu urusan Allah. Yang penting kita ibadah, benar gak Pak? Tapi insya Allah yang namanya muslim, masih dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, insya Allah masuk surga. Amin. Masuk surganya langsung atau mampir dulu, wallahu alam bisawab. Makanya jangan pernah lupa dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kan sudah dibaca dalam khutbah Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini pesan Allah. Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, kalau baca ayat ini dia pegang, dia punya dada, alhamdulillah saya masih beriman. Berapa banyak orang pagi siang muslim, malam udah murtad. Nauzubillah. Kita baca Fatihah. Semoga apa yang kita hajatkan, kita niatkan haul, terutama untuk almarhumah Ibu Rosani binti Bapak Ali, semoga dijadikan kuburnya radham dari jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya ijazahkan sholawat Nurul Anwar yang disusun oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Kabir Syekh Ahmad Al-Badawi dari guru saya Sayyidul Wali Ustazuna Dr. Al-Habib Syekh bin Ali bin Shalih Al-Jufri. Aja cukup ijazah, jawab qabil tuh. Fatihah. Para bapak dan hadirin, para ustadz, kulon jalur ngapura panjenengan, mudah-mudahan apabila ada kesalahan dalam kehilafan kata saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Haris.